Kali ini kita akan belajar mapel fisika bersama Kak Aldi, yaitu materi tentang gelombang berjalan. Ya. Oke, di sini gelombang berjalan di sini bisa dilihat, ya. Di sini saya menggambarkan suatu simbol Y sama simbol X di sini. Kemudian saya menggambarkan juga ada gelombangnya. Nah, ini disebut sebagai gelombang sinusoidal karena bentuknya seperti gelombang sinus yang berawal dari sumbu atau nol. Nah, ini nol. Oke, di situ dapat dilihat bahwa pada gelombang ini itu terdapat dua perut dan dua lembah. Nah, pada gelombang berjalan ini kalian harus mengetahui besaran-besaran fisika yang ada pada gelombang ini. Yaitu yang pertama ada periode, frekuensi, panjang gelombang, yang keempat adalah kecepatan sudut, bilangan gelombang, cepat rambat, dan amplitudo. Oke, kita akan bahas satu persatu. Dari yang pertama adalah periode. Periode itu merupakan banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk satu kali gelombang. Jadi, periode itu adalah simbolnya T besar. Untuk persamaannya T sama dengan, ingat tadi, waktu per banyaknya gelombang. Nah, kalau frekuensi itu kebalikan dari periode. Frekuensi sama dengan N per T. Nah, dapat dilihat di sini, T ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk gelombang berjalar. Nah, yang ketiga adalah panjang gelombang. Diingat lagi pada kelas 9 SMP diajarkan bahwa satu panjang gelombang terdiri dari satu gunung dan satu lembah. Nah, ada berapakah panjang gelombang di sini? Kita hitung bareng-bareng. Ada dua gunung dan dua lembah, sehingga ada berapa lambda? Ada 2 lambda. Kemudian yang keempat, tentang kecepatan sudut. Nah, coba cek di sini gambarnya. Pada gambar ini, lihat gelombangnya dia menjalar pada saat ini. Ada simpangan di sini, yaitu theta. Nah, di sini ada sudut. Oleh karena itu, gelombang pasti memiliki kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu adalah simbolnya omega. Nah, omega di sini memiliki hubungan dengan frekuensi maupun periode. Dengan periode, hubungannya adalah 2pi per periode. Kalau dengan frekuensi adalah 2pi dikali frekuensi. Oke, yang kelima. Yang kelima ini adalah bilangan gelombang. Bilangan gelombang itu simbolnya adalah K. Nah, untuk persamaannya adalah 2pi per lambda. Jadi bilangan gelombang berhubungan dengan panjang gelombang. Nah, itu. Kemudian yang keenam ada cepat rambat. Cepat rambat itu adalah seberapakah gelombang itu berpindah. Nah, cepat rambat itu simbolnya V. Nah, V ini memiliki beberapa rumus. Yang pertama, hubungan antara lambda dengan frekuensi. Yang kedua, hubungan lambda dengan periode. Yang ketiga, hubungan antara kecepatan sudut dan bilangan gelombang. Nah, oke. Yang ketujuh, yang terakhir adalah amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari gelombang tersebut. Kita bisa lihat pada gambar ini. Posisi amplitudo yang ke atas adalah bagian sini. Nah, amplitudo. Kemudian yang bawah adalah bagian sini. Amplitudo. Apa bedanya? Kalau yang atas itu positif, kalau yang bawah itu negatif. Oke, kita lanjutkan tentang persamaan umum simpangan gelombang. Coba kita lihat di sini. Persamaan umum simpangan gelombang itu adalah Y sama dengan plus minus A sin dalam kurung omega T plus minus Kx. Nah, di sini kita coba lihat lagi, ada tanda plus minus di depan A dan juga di depan Kx. Untuk apakah itu? Kita cek lagi. Kalau A, tadi kita sudah tentukan di atas bahwa amplitudo kalau ke atas bernilai positif, kalau ke bawah bernilai negatif. Jadi artinya adalah positif di sini untuk amplitudo itu menandakan bahwa gelombangnya
dari awal atau posisi mulanya bergerak ke atas. Kalau minus berarti gelombangnya bergerak ke bawah. Oke, kemudian kalau di depannya kayak gini plus minusnya, kalau plus itu artinya adalah gelombang menjalar ke sumbu X negatif. Kalau negatif, gelombangnya menjalar ke sumbu X positif. Nah, itu bedanya. Jangan sampai salah tanda. Oke, sekarang adalah soal. Di sini saya ada soal, yaitu kita baca soalnya. Suatu gelombang memiliki fungsi sebagai berikut. Nah, ada fungsi gelombang di sini. Fungsinya adalah Y sama dengan 0,4 sin dalam kurung 5pi dalam kurung T plus X tutup kurung. Nah, kita tahu di sini ini adalah fungsi dari simpangan gelombang karena didahului huruf Y. Oke, kemudian di soal ini kalian diminta untuk menentukan periode, cepat rambat, frekuensi, dan panjang gelombang. Oke, kita kerjakan satu-satu. Yang pertama adalah mencari periode. Periode, kalau kita lihat tadi, kita cek ya. Persamaan umumnya kita ingat lagi, Y sama dengan A sin omega T plus KX. Ingat tadi, pada besaran nomor 4 kecepatan sudut, bagian manakah yang ada periodenya? Nah, ini ya, omega sama dengan 2pi per T. 2pi per T. Omeganya kalau kita lihat di persamaan umum, omega itu dekat dengan T. Jadi kalau ini kita masukkan perkaliannya, perkalian silangnya. Jadi omeganya adalah 5pi sama dengan 2pi per T. Sehingga T-nya adalah 2 per 5. Pi-nya kemana? Pi-nya dicoret. Satuan periode adalah waktu. Yang kedua, kita mencari tentang cepat rambat. Kita cek lagi. Nomor 5. Nah, nomor 6. Cepat rambat itu rumusnya kita boleh pakai salah satu dari ketiga ini. Yang paling cepat adalah pakai omega per K. V sama dengan omega per K. Omeganya berapa? 5pi. Karena dekatnya T. K-nya juga 5pi. Berarti cepat rambatnya 1 meter per second. Yang ketiga, frekuensi. Frekuensi itu ada pada besaran nomor 2. Nah, kita lihat antara periode sama frekuensi itu adalah hubungannya terbalik. Sehingga kalau periodenya 2 per 5, maka frekuensi otomatis menjadi 5 per 2. Satuannya adalah Hertz. Untuk nomor 4, yang ditanyakan adalah panjang gelombang atau lambda. Kita cek lagi besarannya yang tadi. Kalau untuk mencari lambda, kita gunakan yang namanya bilangan gelombang, yaitu K. Jadi K sama dengan 2pi per lambda. Kita masukkan K-nya berapa? K-nya adalah 5pi sama dengan 2pi per lambda. Sehingga lambdanya adalah sama 2 per 5. Satuannya meter. Nah, ini. Oke. Nah, materi sudah selesai. Sekarang kita coba kerjaannya. Nah, jadi kita sudah tahu jawabannya. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu lagi dengan kami Bimbel Kudis Privat. Terima kasih.